Muncul di situs media online bernama Asia Sentinel. Sebuah laporan di situs ini membeberkan dugaan pencurian dana sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 177 triliun rupiah yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Uang sebanyak ini dicuci melalui bank-bank internasional dan melibatkan sekitar 30 pejabat. Bank Senturi disebut sebagai pintu masuk untuk merampok uang negara. Ada rekayasa untuk menetapkan Senturi sebagai bank gagal pada tahun 2008 sehingga diberi dana talangan hampir 7 triliun rupiah. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi sampai muncul laporan ini dan sampai mana pengusutan kasus Bank Senturi hingga saat ini? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah laporan di situs Asia Sentinel yang segera membuat geger. Artikel ini berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy, yang kira-kira terjemahannya adalah pemerintahan SBY konspirasi kriminal terbesar. Laporan ini ditulis oleh John Bertelsen, editor situs ini yang juga pernah menjadi koresponden di beberapa media internasional. John Bertelsen dalam laporannya ini membeberkan hasil investigasi tentang Pat Gulipat di balik Bank Senturi hingga menjadi Bank Mutiara yang akhirnya jatuh ke tangan J Trust, sebuah lembaga keuangan asal Jepang. Laporan di situs Asia Sentinel ini segera dikutip oleh sejumlah media dalam negeri. Sejumlah komentar dari pihak yang dulu sering berbicara mengenai Bank Senturi pun kembali mengeluarkan suara, termasuk dari kalangan dekat SBY. Di pansus ditemukan keterlibatan itu ada. Di pansus ditemukan keterlibatan itu ada. Di pansus ditemukan keterlibatan itu ada. Dugaan keterlibatan itu ada. Karena selama ini yang dinafikan adalah waktu itu presiden pada saat itu Pak SBY selalu menyatakan bahwa mereka tidak dilapori. Data semua ini sudah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada data semua ini sudah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada data semua ini sudah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendengar berita dugaan keterlibatan SBY dalam Senturi, dugaan keterlibatan SBY dalam kasus pencucian uang 177 triliun adalah sebuah berita yang ngeri-ngeri, sedap ngeri. Mungkin kita takut kalau berita ini hoax. Mungkin kita takut kejadian lagi sebuah perbuatan prank seperti halnya yang 2 triliun. Mungkin kita percaya tidak percaya. Tapi kita ini harus intelektual, bro. Harus berani melihat kenyataan. Pertama, yang menyampaikan informasi ini sumbernya itu ada di Metro TV. Suatu berita kalau sudah diliput oleh televisi nasional sekali Metro TV itu sudah mustahil hoax, mustahil prank. Apalagi di dalam informasi tersebut, di dalam berita tersebut diungkap fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Bahkan sampai kasus Senturi, kasus pencucian uang ini dibahas oleh DPR dalam hak angket yang memutuskan bahwa memang ada dugaan keterlibatan SBY dalam kasus pencucian 177 triliun dan Senturi.
Dan ini sudah diputuskan. Namun sayang, aparat penegak hukum tidak respon, tidak menegakkan hukum. Ya akhirnya kalau misalkan hukum tidak bergerak, hukum tidak bertindak, maka yang bertindak dan bergerak adalah sanksi sosial, bukan sanksi hukum. Kalau sudah sanksi sosial, SBY sekeluarga sudah dicap merah, sangat tidak mungkin akan menjadi presiden atau calon presiden beserta keturunan-keturunannya. Sanksi sosial itu lebih berat daripada sanksi hukum, bisa seumur hidup sampai ke keturunan-keturunannya akan dicap sebagai orang atau keluarga koruptor, maling duit rakyat, pencucian uang 177 triliun. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Jadi dalam hak angket DPR sudah jelas dan sudah disimpulkan bahwa ada keterlibatan SBY di dalamnya. Sangat mustahil pencucian uang 177 triliun yang melibatkan 30 pejabat negara, SBY tidak tahu. Oke, kita pantau perkembangan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.